Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arina di sini. Di sini Arina akan bercerita tentang berita terbaru diketemukannya mayat di Gunung Lawu. Kalian penasaran? Jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Gunung Lawu ini terletak di antara dua provinsi ya, di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Seperti gunung-gunung lainnya, di Gunung Lawu ini juga ada cerita mistis di mana dipercaya Gunung Lawu ini dikaitkan dengan Ratu Kidul, di mana setiap pendaki atau di setiap orang yang akan ke Gunung Lawu ini dilarang memakai baju berwarna hijau, karena baju berwarna hijau ini adalah baju warna kesukaan dari Ratu Kidul. Jadi ada yang bilang nanti kalau kamu pakai baju hijau tuh nanti diculik loh gitu loh. Tapi kembali lagi ini hanya mitos ya gengs. Seorang pendaki diketemukan tewas di Gunung Lawu pada tanggal 6 Juli 2020. Diketahui pendaki tersebut bernama Andi Sulistiawan yang berusia 18 tahun. Masih muda nih gengs. Si Andi ini merupakan warga RT 1 RW 14 Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Relawan yang bernama Budi, yaitu relawan anak Gunung Lawu, ini mengatakan pakaian yang sempat dipakai korban Andi ini diketemukan tidak jauh dari mayatnya ini diketemukan. Jadi dia tuh diketemukan telanjang dada, maksudnya seperti itu, maaf ya. Korban Andi ini katanya memakai celana hitam, ya kan, kaos hitam dan sweater merah ini waktu mendakinya ya. Korban ini diperkirakan ini mendaki pada tanggal 4 Juli 2020. Jadi 2 hari sebelum korban ini diketemukan meninggal dunia di Gunung Lawu. Si Andi ini tuh berangkat ya kan ke Gunung Lawu itu sekitar jam 4 sore ya. Jam 4 sore dia tuh mendaki ke Gunung Lawu ini bersama kelima temannya. Jadi semua total tuh 6 sama si Andi ini ya ke Gunung Lawu. Dan si Andi dan teman-temannya ini akhirnya sampai ke puncak Gunung Lawu ini pada pukul 22.30 atau jam setengah 11 malam. Setelah mereka mendirikan tenda ini kan mereka tuh capek ya. Akhirnya tuh mereka ya tidurlah di tenda masing-masing ya. Setelah mereka tidur jam 3 pagi itu, tepatnya di hari Minggu 5 Juli 2020 ini, salah satu rekan dari mereka yang bernama Nur Hayati ini, mereka bangun nih. Si Nur Hayati ini bangun nih karena kepengen buang air kecil nih. Nah, misalkan gini ya, si Nur Hayati bangunin ya. Woi, ceritanya seperti itulah ya. Ini kan di rekor-rekornya seperti itulah ya. Woi, temenin dong. Pipis nih, kebelet pipis nih, buang air kecil gitu kan. Tapi temannya itu tuh nggak ada yang kebangun, gengs. Gak ada yang kebangun, dan si Nur Hayati ini berinisiatif keluar tenda. Ternyata si Andi di luar. Ditanya kan sama si Nur Hayati, "Di, temenin yuk, buang air kecil nih deket tenda sini di semak." Ya udahlah kan dianterinnya kan si Nur Hayati sama si Andi. Setelah selesai buang air kecil, si Nur Hayati langsung balik badan kan. Loh, kok si Andi nggak ada ya? Wah, ngerjain mungkin ya kan. Mungkin sudah balik ke tenda. Setelah si Nur Hayati balik ke tenda, di tenda itu tidak ada Andi. Di tenda yang satu nggak ada Andi. Di tenda yang satu juga nggak ada Andi. Jadi si Nur Hayati ini membangunkan semua teman-temannya ini. Weh, si Andi tuh nggak ada nih. Tadi tuh habis nemenin aku buang air kecil. Tapi setelah aku selesai, aku nengok nggak ada. Di tenda juga nggak ada. Ayo dong cari, aku takut kenapa-napa nih. Ya, semisal seperti itu nih. Akhirnya si Nur Hayati ini dan teman-temannya ini mencari Andi ini sekitaran pos Hargo Dumilah hingga Hargo Tiling nih. Tetapi nih
tidak menemukan si Andi ini nih. Akhirnya semua rombongan turun gunung ya, sekitar pukul jam 1 siang untuk melaporkan kejadian hilangnya si Andi ini. Sampai di base camp pendakian Cemoro Sewu sekitar pukul jam 5 sore, dan dari situ terus mereka melaporkan sekitar jam 5.30 sore, melaporkan ke tim SAR bahwa temennya itu hilang. Singkat cerita, tim SAR langsung mencari si Andi ini nih ya kan, di dekat-dekat pendakian, dimana pokoknya jalan yang menuju ke puncak Gunung Lawu tersebut. Akhirnya tim SAR ya kan akhirnya menemukan ada mayat ya. Mayatnya itu memakai celana hitam, tetapi bajunya tuh terlepas, dan bajunya itu tergeletak tidak jauh dari mayat si korban tersebut. Jadi seperti jaraknya tuh sekitar 300 meter. Dan si mayat ini diketemukan itu jatuh ya, perkiraan itu jatuh ke bawah jurang itu sekitar 7 meter di kawasan Geger Boyo. Evakuasi korban sempat terkendala dengan cuaca yang ada di Gunung Lawu tersebut ya, seperti hujan, seperti itu gengs. Hasil dari visum luar ini menyatakan si Andi itu lecet ya di tangan dan di bagian muka, mungkin karena akibat terjatuh atau terpeleset atau terkena ranting. Nggak bisa bayangin ya gengs, kita sebagai teman Andi atau kita sebagai Nur Hayati ya, dan teman-teman yang lainnya ya, gimana sedihnya mereka ya kan. Mereka naik gunung bersama, turun kurang satu kan. Udah diketahui juga si Andi sudah meninggal dunia. Alangkah sedihnya mereka ya. Semoga si Andi mendapatkan surga di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, dan untuk keluarganya diberi kesabaran, dan teman-temannya juga diberi kesabaran. Ikut berduka cita Arina di sini. Apabila ada salah kata dalam yang diucapkan Arina mohon maaf. Menurut kalian gengs, di sini Arina sempat kayak agak ganjal ya. Kenapa si Andi itu bajunya tuh dilepas ya, atau terlepas, terus jaraknya juga jauh ya kan. Ya nggak jauh sih, deket maksudnya 300 meter. Kenapa dilepas? Ini Arina akan cerita sedikit. Dulu temennya Arina itu pernah kan di gunung, dia tuh kedinginan kan. Kedinginan, jadi teman Arina tuh 2 cowok, dia tuh bercerita karena saking kedinginannya mereka tuh buka baju, dua-duanya tuh saling berpelukan untuk menghangatkan biar nggak kedinginan ya kan, biar tidak terkena hipotermia ya, mungkin itu yang dialami sama si Andi ya, hipotermia aja, kedinginan ya, yang mengakibatkan gagal jantung dan meninggal dunia. Tapi yang Arina pikir di sini, misal dia tuh buka baju, dia tuh kan maksudnya kenapa harus buka baju gitu loh, kan dia sendirian gitu loh. Apa yang maksudnya akan dilakukan Andi atau gimana? Kalian yang berpikiran sama atau berpikiran ini kenapa nih kenapa gitu, bisa komen ya di bawah ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share biar Arina semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.